Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saudara, di dalam Alkitab manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Dan salah satu yang sangat esensi, sangat mendasar dari sifat domba adalah bahwa domba itu tidak bisa hidup mandiri. Domba itu mudah tersesat. Domba itu tidak bisa membela diri. Dan domba itu adalah satu makhluk yang lemah. Dan manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, yang artinya adalah bahwa setiap manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan, menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya. Kalau ada manusia yang menganggap bahwa dirinya mampu, dirinya sanggup, dirinya tidak perlu Tuhan, maka sebenarnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dia adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Ada musuh yang tidak bisa dilawan oleh manusia, yang selalu mengincar untuk menyesatkan dan membinasakan manusia, yaitu iblis. Ada situasi, ada kondisi, keadaan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan dalam semuanya itu, manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan dan menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya. Saudara, kita perlu Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita? Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Maka malam hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan.
Mazmur pasal 23 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan pengalaman kehidupannya, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan hari ini, saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, untuk kita terapkan dalam hidup kita, untuk kita raih janji firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalanya, kemudian dia menegaskan pengalaman hidupnya bahwa takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, maka hal yang dia alami dalam perjalanan hidupnya adalah dia tidak berkekurangan. Dia menegaskan bahwa takkan kekurangan aku, karena itu yang sudah dia alami selama masa hidupnya sebelumnya, dan dia berani menjamin bahwa ke depan takkan kekurangan dia, karena apa yang dia alami sebelumnya itu yang akan terus Tuhan kerjakan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Saudara, dan saya rindu kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, sehingga Daud tidak berkekurangan. Namun sebelumnya, saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah seperti Daud? Kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata bahwa saudara adalah orang Kristen, tetapi dengan kita menjadi seorang Kristen, tidak secara otomatis kita telah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara juga berkata, saya rajin beribadah. Dengan rajin beribadah juga tidak otomatis saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Tapi bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita
adalah ketika kita hidup di dalam tuntunannya, sebagaimana seharusnya seorang gembala menuntun domba, dan domba ikut suara gembala. Domba taat kepada petunjuk gembala. Kemana gembala mengarahkan, domba itu mengarah ke sana. Demikianlah seharusnya kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Kalau saya dan saudara sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini menjamin seperti yang dialami oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allah akan memelihara kita seutuhnya, saudara, ketika kita menjadikan Dia menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari saat ini kita ambil komitmen, kita ambil keputusan untuk kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidup kita. Kita hidup dalam tuntunannya, kita hidup taat kepada perintah dan kehendaknya sebagai gembala kita. Maka sama seperti Daud, kita akan mengalami kecukupan, takkan kekurangan aku. Kenapa, saudara? Di ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2 ini menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh domba untuk kebutuhan jasmaninya adalah dia butuh padang rumput yang hijau. Dia butuh air yang tenang. Itu yang dibutuhkan domba secara jasmani. Dan Daud menegaskan, menggambarkan bahwa sama seperti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang, maka demikianlah Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan akan memelihara orang tersebut. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan beri semuanya dengan penuh ketenangan. Tuhan cukupkan dengan penuh ketenangan, sama seperti domba yang dibaringkan di padang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, takkan kekurangan kita, karena Dia akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Adakah saat ini saudara merasa hidup saudara berkekurangan? Dan adakah saudara saat ini rindu supaya saudara mengalami kecukupan? Allah memelihara saudara dan mencukupkan kehidupan saudara. Daud menceritakan pengalaman hidupnya, saudara, bahwa untuk mengalami kecukupan dan tidak berkekurangan secara jasmani, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka Dia akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan mencukupkan saudara dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan ingin saudara menikmati berkat-berkat daripadanya dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak sekali contoh di mana ada orang-orang yang dulunya hidupnya begitu susah, hidupnya dililit oleh utang, segala sesuatunya berkekurangan, bahkan hutangnya begitu banyak. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berserah kepada Tuhan,
aku melihat bahwa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, Tuhan mencukupkan orang tersebut, Tuhan memelihara keluarga mereka. Karena memang firman Tuhan sudah menjamin, saudara, bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya takkan kekurangan dia, karena Tuhan akan memelihara dengan kelimpahan. Kemudian, saudara, selain Tuhan memelihara secara jasmani, Daud juga menegaskan bukti dia tidak berkekurangan. Di ayat yang ketiga, dia berkata, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Hal kedua, saudara, yang ditegaskan oleh Daud, yang dia alami dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya sehingga dia tidak berkekurangan, adalah di mana ayat 3 dikatakan Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya dipenuhi secara kebutuhan jasmani. Apa jadinya dan apa artinya jika ada orang yang berkecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tetapi di dalam kehidupannya, hidupnya menderita, jiwanya merana, jiwanya menderita, dia tertekan? Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada gunanya, saudara. Malah hal yang jauh lebih penting sebenarnya adalah kebutuhan jiwa terpenuhi di dalam kehidupan kita. Jiwa kita disegarkan, jiwa kita dipenuhi oleh sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata saat dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak kekurangan. Karena hal kedua yang dia alami adalah Tuhan menyegarkan jiwanya, Tuhan memberi sukacita bagi dia. Adakah saat ini saudara membutuhkan sukacita? Mungkin hidup saudara begitu berat sehingga saat ini sukacita saudara hilang. Saudara, satu kali setelah selesai ibadah, saya dan istri saya melihat satu ibu. Dan ibu ini yang dulu penuh sukacita, pada hari itu, saudara, hidupnya seperti penuh tekanan. Dan akhirnya saya tahu, ada informasi yang saya dapat bahwa suaminya selingkuh. Lalu kemudian, saudara, minggu berikutnya tiba waktu untuk acara baptisan dan dia ikut mendaftar untuk dibaptis. Dan ketika selesai dibaptis, saya melihat wajah ibu ini berseri, sekalipun beban masih berat, sekalipun persoalan rumah tangga masih berat, tetapi wajahnya sudah berubah. Sukacita mulai dia alami dalam hatinya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyentuh jiwanya, Tuhan menyegarkan jiwanya. Kisah yang lain, satu kali ada suami istri, mereka pergi ke satu ibadah KKR, saudara. Dan di dalam ibadah KKR itu, akhirnya mereka didoakan. Ketika ada altar call, mereka datang ke depan dan mereka didoakan. Dan saat mereka didoakan, mereka tertawa dengan lepas. Suami istri mereka tertawa dengan lepas. Dan kemudian saudara selesai berdoa, akhirnya ada jam kesaksian dan mereka ikut bersaksi dan mereka ditanya apa yang terjadi. Dan mereka berkata, mereka sudah lama sekali tidak tertawa. Kenapa, saudara? Karena beratnya beban, karena besarnya persoalan hidup yang mereka hadapi, sehingga hidup mereka begitu tertekan,
Dan tertawa itu sesuatu yang asing bagi mereka karena begitu beratnya tekanan hidup. Tetapi pada waktu itu ketika mereka datang beribadah, mereka didoakan, dan akhirnya mereka tertawa lepas, saudara. Dan setelah itu ada sukacita yang terpancar dari wajah mereka. Kenapa itu terjadi? Padahal masalah masih sama. Mereka masih memiliki masalah yang sebelumnya. Mereka masih menghadapi masalah yang sebelumnya. Tapi kali ini kok mereka bisa mengalami sukacita. Kenapa, saudara? Karena Allah menyegarkan jiwanya. Karena Allah menyegarkan jiwa mereka sehingga mereka mengalami sukacita sekalipun masalah masih berat. Mereka mengalami sukacita sekalipun beban hidup masih berat. Karena Tuhan yang menjamah jiwa mereka, menyegarkan jiwa mereka, yang membuat mereka mampu tersenyum, mampu bersukacita di tengah masalah yang mereka hadapi, yang dulunya selama ini telah merenggut sukacita mereka. Sukacita dari Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwa anak-anaknya yang menjadikan dia sebagai gembala dalam hidupnya. Dan kisah yang lain lagi, saudara, yang lebih ekstrim adalah saya punya seorang teman, seorang ibu. Dia tinggal di Amerika, saudara. Dan kemudian ibu ini mengidap kanker darah. Dan bahkan dokter sudah pernah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama. Tetapi ibu ini yang luar biasa adalah dia begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia begitu termotivasi untuk melayani Tuhan. Dia buat grup-grup, dan salah satu grup itu saya ada di dalamnya. Dan kemudian dia memberitakan firman Tuhan, bersukacita, dengan sukacita penuh dia beritakan firman Tuhan. Saudara, apakah saat ini saudara punya masalah atau punya penyakit? Mana lebih besar masalah saudara atau penyakit saudara dengan penyakit ibu ini, penyakit kanker darah? Saya percaya, saudara, bahwa masalah yang ditanggung ibu ini jauh lebih besar daripada kita semua hari ini. Penyakit yang dia tanggung jauh lebih parah dari semua penyakit kita mungkin saat ini. Tetapi jangan-jangan sukacitanya jauh lebih besar daripada sukacita kita. Kenapa? Karena ada sukacita Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwanya, sekalipun ada beban, sekalipun ada penyakit parah. Tetapi Tuhan menguatkan dia, Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, kita membutuhkan kekuatan jiwa. Kita membutuhkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera tetap terpancar dari kehidupan kita. Bagaimana supaya jiwa kita disegarkan, sukacita memenuhi hidup kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka saudara tidak akan pernah kekurangan sukacita. Jiwa saudara akan dipuaskan. Jiwa saudara akan dipenuhi oleh sukacita Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Kalau ada saat ini hidup saudara begitu berat, bahkan mungkin sudah lama saudara tidak tertawa, saat ini saudara butuh Tuhan menyegarkan jiwa saudara. Panggil dia sebagai gembala yang akan menyegarkan jiwa saudara. Puji Tuhan, saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman,
Ada situasi yang mengerikan, ada situasi yang sulit dan berat dia alami dalam perjalanan hidupnya. Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena satu yang dia percaya dan yang dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan bahkan menghibur dia. Ada senjata, ada kekuatan dari Tuhan yang menjadi penghiburan bagi Daud. Sekalipun dia berjalan dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit, namun saudara, dia tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, keajaiban Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan dia dari situasi lembah kekelaman. Puji Tuhan saudara, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka dia akan menyertai kehidupan kita. Dalam hidup ini saudara, ada berbagai kondisi yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ada situasi kondisi yang begitu berat, seperti yang digambarkan oleh Daud, seperti dalam lembah kekelaman. Begitu beratnya, begitu sulitnya keadaan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ingat, tetap jadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara, yang menuntun dan mengarahkan seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian dia akan menyertai saudara dalam lembah kekelaman. Kemudian yang terakhir saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan. Kenapa? Yang berikutnya di ayat 6, karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Yang keempat, bukti bahwa Daud tidak berkekurangan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, karena Tuhan menyertai kehidupan Daud sepanjang hidupnya dengan kebajikan dan kemurahannya. Alangkah indahnya jika kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada hal-hal yang di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, bisa terjadi jika kebajikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan di sana. Hal-hal yang mencengangkan hidup kita dalam perjalanan hidup kita, karena dahsyatnya keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, itu bisa terjadi ketika kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Saudara, kita butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan memenuhi hidup kita. Dan untuk kita mengalami itu, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kekurangan, karena kebajikannya melingkupi dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan setelah Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan, karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, karena Tuhan menyegarkan jiwanya, karena Tuhan menyertai dia. Dan keempat, karena Tuhan memberi dan menganugerahkan kebajikan dan kemurahannya mengikuti kehidupan Daud di sepanjang kehidupannya. Maka setelah mengalami itu semua saudara, di ayat 6 bagian terakhir, Daud membuat komitmen, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Komitmen yang ditegaskan oleh Daud atas pengalamannya, atas keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Maka komitmen yang diambil oleh Daud, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia mau terus tinggal bersama Tuhan. Dia tinggal dekat dengan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan.
aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, saudara akan mengalami bahwa Tuhan mencukupkan. Dia tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia cukupkan kebutuhan materi, Dia cukupkan kebutuhan jiwa kita, Dia sertai kita saudara, dan Dia limpahkan kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar saudara. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka kita akan menyaksikan pertolongannya nyata bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami, ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami tidak akan berkekurangan, karena Engkau mencukupkan kami. Kebutuhan jasmani kami Engkau cukupkan, karena Engkau menyegarkan jiwa kami, karena Engkau menyertai kami, bahkan mencurahkan, melimpahkan kasih setia, kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami. Dan sebagaimana Daud berkomitmen ya Tuhan, hari ini pun kami berkomitmen bahwa kami akan tinggal dekat dengan Tuhan. Kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami akan tetap diam dekat dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, karena Engkaulah gembala kami yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Engkaulah gembala dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu.
Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes.
Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak,
yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan.
Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini.
Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta